Halo Sobat RBD, bertemu lagi sama Ibu Buwowo yang akan membantu kalian untuk membahas pembahasan soal UTBK kemarin. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, Ibu akan memberikan beberapa tips terlebih dahulu untuk mengerjakan soal-soal sosiologi supaya bisa lebih tepat sasaran dan juga lebih efektif pengerjaannya. Yang pertama, kita mulai dari membaca kalimat terakhir atau pertanyaan dari soalnya aja. Kenapa? Karena kan banyak ya soal-soal sosiologi yang bentuknya ilustrasi. Artinya di depannya itu ada contoh kasus dulu, baru kemudian ditanyakan teorinya apa atau materinya apa. Nah, supaya kita bisa lebih fokus, sebenarnya soal ini tuh bahas tentang apa sih? Terus yang ditanyakan apa sih? Kita harus baca dari pertanyaannya terlebih dahulu. Kalau misalkan di bagian pertanyaan atau di bagian kalimat terakhir soalnya, kita udah tahu apa yang harus ditanyakan atau apa yang harus kita cari, nanti ketika kita membaca ilustrasinya dari awal, kita bisa langsung to the point, hanya menggarisbawahi hal-hal yang berhubungan dengan apa yang ditanyakan, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa lebih tepat sasaran dan nggak terkecoh sama soalnya. Yuk, kita coba yuk. Oke, kita mulai baca dari pertanyaannya dulu. Pertanyaannya itu biasanya ada di kalimat terakhir. Proses tersebut dinamakan, oke, kalau pertanyaannya kayak gini mungkin kita belum kelihatan ya, ini sebenarnya bertanya tentang apa, materinya tentang apa, kok tiba-tiba ditanyainnya proses gitu ya, tiba-tiba diminta cari ini tuh prosesnya apa gitu. Nah, cuma seenggaknya kita udah tahu nih kalau yang ditanyakan adalah proses. Lanjutnya kita harus cari tahu yang ditanyakan itu proses tentang apa. Coba kita mundur lagi sekalimat. Data tersebut dikelompokkan kemudian dimasukkan dalam tabel agar lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Oke, nah nyampe sini ada hal-hal yang bisa kita garis bawahi. Katanya datanya dikelompokkan kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Gunanya apa? Supaya lebih ringkas dan bisa lebih mudah dipahami. Nah, berarti ini adalah materi yang berkaitan dengan pengumpulan data. Biasanya kalau pengumpulan data, materinya tentang penelitian sosial. Dan betul, di sini ada kata nih, penelitiannya. Berarti materi nomor 1 ini adalah membahas tentang penelitian sosial. Yang harus digarisbawahi adalah data tersebut dikelompokkan kemudian dimasukkan ke dalam tabel supaya lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Proses tersebut dinamakan, oke. Sekarang kita coba next dulu, ada proses apa aja sih dalam penelitian sosial itu? Oke, nah karena tadi kita nyebutinnya data berupa angka berarti ya kalau dimasukkan ke dalam tabel, itu berarti penelitiannya adalah kuantitatif. Karena kuantitatif itu artinya penelitian yang dilakukan ketika data-datanya itu angka. Datanya berupa angka dan bisa dihitung secara statistika. Oke, nah kuantitatif itu berarti datanya berupa angka dan bisa dihitung secara statistika atau dihitung matematikanya. Nah, dalam pengolahan data penelitian kuantitatif itu ada 3 tahapan. Sebenarnya 4 ya, satunya lagi kan pasti pengumpulan dong, pasti ngumpulin datanya dulu. Nah, kemudian dilanjut dengan pengelompokan data. Pengelompokan data ini itu dibagi jadi 3 tahap. Ada editing, ada coding, ada tabulasi. Editing artinya penyuntingan data. Artinya tadi data-data dari penelitian disunting atau kita edit dulu. Kita cari mana yang memang kita perlukan, mana yang kiranya ya ini cuma data-data tambahan yang kita dapatkan ketika kita melakukan penelitian. Kemudian decoding. Decodingan itu dikelompokkan, dibikin kategorinya. Mana yang kategorinya ini, mana yang kategorinya itu, supaya tidak tercampur datanya. Dan yang terakhir dilakukan
melakukan tabulasi data, di mana data-data yang sudah disunting dan sudah dikelompokkan tadi dimasukkan ke dalam tabel. Fungsinya apa? Ini, supaya lebih ringkas dan supaya mudah dipahami. Maka soal yang pertama jawabannya adalah tabulasi data. Ini ya. Oke, bisa dipahami ya semuanya? Oke, kalau gitu kita next ke soal yang selanjutnya. Oke, kita baca dari pertanyaannya dulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Telegram termasuk dalam jenis Artinya yang ditanyakan adalah aplikasi Telegram itu termasuk dalam jenis apa? Nah, cuma jenisnya ini jenis yang seperti apa? Menanyakan tentang apa? Yuk kita baca di kalimat sebelumnya. Telegram merupakan salah satu aplikasi layanan pengirim pesan berbasis online. Oke, jadi pasti Sobat RBD semua tahu ya, sekarang ada salah satu layanan aplikasi pengirim pesan yang namanya Telegram. Nah, tapi nih sebenarnya sebelum Telegram ini bentuknya online dan aplikasi, sebenarnya nih Telegram itu pada tahun 1838 oleh seorang penemu yang namanya Samuel Morse itu pertama kali diperkenalkan sebagai salah satu alat komunikasi. Artinya pada tahun 1838 Telegram ini sudah ada, tapi bentuknya bukan aplikasi dan bentuknya tidak berbasis online. Nah, artinya si aplikasi Telegram yang saat ini sudah berubah menjadi online, sudah berubah menjadi aplikasi, itu termasuk ke dalam jenis apa nih kalau dalam perubahan sosial? Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, dalam perubahan sosial kita mengenal dua istilah baru ketika kita mau membahas tentang penemuan baru atau teknologi atau sesuatu yang baru ditemukan. Ada dua jenis. Yang pertama ada discovery, yang kedua ada invention. Bedanya apa? Kalau discovery menciptakan suatu hal yang belum pernah ada. Artinya hal tersebut dari dulu itu belum pernah dikembangkan, belum pernah ada yang menemukan, kemudian dicari dan diciptakan nih, diciptakannya itu dari nol, itu namanya discovery. Sedangkan kalau invention itu peningkatan kebermanfaatan. Artinya sesuatu tersebut sudah ada nih sebelumnya, udah pernah ada, udah pernah muncul di masyarakat, sudah pernah bermanfaat di masyarakat, namun ditingkatkan lagi kebermanfaatannya, kegunaannya dimaksimalin lagi, atau disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Maka dari itu, kalau dilihat dalam soal, sebenarnya Telegram ini sudah pernah ada dulu. Artinya pada tahun 1838, Telegram ini menjadi sesuatu yang masuk kategori discovery. Karena sebelum tahun 38 ini belum ada Telegram. Tapi kalau ditanyakannya adalah aplikasi Telegramnya, maka berarti termasuk dalam kategori invention. Karena yang sebelumnya sudah ada menjadi ditingkatkan lagi kegunaannya, disesuaikan lagi dengan perkembangan masyarakat. Maka jawabannya invention. Oke, bisa dipahami ya semuanya? Oke, kalau gitu kita next lagi. Mau masuk PTN dan jurusan impianmu? Ayo ikutan intensif kejar UTBK 2022. Program yang terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan siswa kami lolos PTN 2021 yaitu sebesar 91,59%. Wow, keren banget kan? Kamu bisa memilih program blended learning ataupun online learning. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek sosial media Rumah Belajar Digital ya. So, tunggu apa lagi? Mari bergabung menuju PTN Impian bersama RBD. Nah, kalau ini karena pertanyaannya cuma satu, ya otomatis baca dari awal ya. Oke. Yang termasuk contoh dari bentuk konflik realitas. Oke, yang ditanyakan adalah contoh dari bentuk konflik realitas. Jadi, konflik realitas itu yang seperti apa?
Nah, jadi ternyata bentuk dari konflik realistis atau realitas itu adalah salah satu bentuk yang dikemukakan oleh tokoh sosiologi bernama Lewis A. Kusser. Nih, jadi tokoh ini itu membagi konflik ke dalam dua kategori. Ada konflik realistis, ada konflik non-realistis. Bedanya apa? Kalau konflik realistis itu ketika terdapat gap atau terdapat perbedaan, terdapat kesenjangan antara apa? Antara harapan dan juga kenyataan. Ketika harapannya nggak sesuai sama kenyataan gitu, itu namanya konflik realistis. Sedangkan kalau konflik non-realistis, ketika masyarakat itu menimbulkan efek frustasi yang ditimbulkan akibat adanya perilaku agresif. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika masyarakat itu akhirnya berdemo atau menuntut sesuatu atau apa ya? Kecewa terhadap suatu hal yang terjadi gitu dari pemerintah atau sebagainya yang kemudian akhirnya membuat mereka menjadi berperilaku agresif ketika mereka akhirnya jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak gitu yang malah jadi merugikan orang lain. Nah, itu masuknya ke konflik non realistis. Oke, sekarang kita cari mana nih yang karena yang ditanyakannya adalah konflik realistis atau realitas ya sama aja. Berarti kita cari mana yang memunculkan gap antara harapan dan kenyataan. Seorang anak dimarahi oleh orang tuanya karena pulang terlalu malam. Ini harapannya nggak ada ya, dan juga kenyataannya juga ya, kecuali kalau orang tuanya ya, ini orang tuanya kan berarti harapannya adalah nggak mau anaknya pulang malam, terus kenyataannya anaknya malah pulang malam. Tapi ini kurang sesuai ya. Next, sepasang kekasih yang bertengkar karena memiliki pola pikir yang berbeda. Kalau ini lebih ke kurang ini aja ya, kurang komunikasi. Kalau ini lebih ke konflik yang kurang mengatasi adanya perbedaan komunikasi. Masyarakat berdemo karena geram dengan janji palsu yang diberikan oleh kepala desa. Nah, ini adalah salah satu contoh dari konflik realistis karena mereka berdemo karena geram nih. Karena geram itu kan kesal ya dengan janji-janji palsu pemerintahnya atau kepala desanya. Maka artinya yang termasuk ke dalam konflik realistis dalam soal itu ada yang di C. Ketika masyarakat berdemo karena kecewa, karena ada harapan dan kenyataan yang tidak berjalan. Oke. Oke, kita bisa next lagi ya ke soal selanjutnya. Oke, pertanyaannya adalah organisasi kedaerahan tersebut merupakan perwujudan dari organisasi kedaerahan itu perwujudan dari apa? Oke, kita baca dalam soal, kita garis bawahi. Pada lingkungan mahasiswa seringkali kita menemui adanya organisasi kedaerahan. Salah satunya di Universitas Pendidikan Indonesia terdapat organisasi kedaerahan asal Ciamis, Garut, Tasik, Bogor, Jakarta, Bekasi, dan lain-lainnya. Nah, katanya organisasi-organisasi kedaerahan ini tuh termasuk dalam perwujudan apa nih di masyarakat yang beragam? Oke, berarti kita diminta untuk mencari ini termasuk ke dalam kategori yang mana? Nah, kategorinya ada apa aja? Oke, pada masyarakat yang beragam atau masyarakat yang multikultural itu terdapat dua hubungan. Ada banyak sih sebetulnya, tapi ini ada dua hubungan yang sering muncul. Yang pertama ada interseksi, yang kedua ada konsolidasi. Bedanya apa? Kalau interseksi itu ketika adanya persamaan dari anggota kelompok yang berbeda-beda. Artinya misalkan dianalogikan dalam gambar nih, ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini misalkan kita sebut sebagai guru. Jadi isinya dari kelompok A ini isinya guru semua nih, semuanya. Segini. Terus kelompok B itu isinya dokter nih misalkan. Jadi isinya ini semua dokter semua.
Ini agak kelewat ya, misalkan ini B aja. Nah, di sini kan ada huruf X nih. Nah, X ini itu bersinggungan. Lihat, dua-duanya saling bersinggungan. Nih, misal. Oke, nah si X ini itu saling bersinggungan. Ada di antara A, ada juga di antara B. Nah, si X ini misalkan persamaannya adalah sama-sama orang Jawa. Nah, artinya entah itu guru, entah itu dokter, itu sama-sama ada yang dari orang Jawa. Nah, si X ini atau si persamaan ini itu yang disebut dengan interseksi. Oke? Nah, sedangkan kalau konsolidasi itu penguatan kelompok di dalam kelompok yang besar. Maksudnya bukan membuat kelompok di dalam kelompok yang jadi kayak nggak menghargai kelompok utamanya ya, bukan. Tapi biasanya ketika berada dalam lingkungan yang skalanya besar, kemudian untuk memperkuat keanggotaan kelompoknya, dia akan berkumpul dengan orang yang sama lagi. Tapi bukan dengan niatan untuk menghancurkan kelompok utamanya, hanya saja menguatkan kelompok pribadinya. Jadi contoh misalkan ini si kotaknya adalah kalau dalam soal Universitas Pendidikan Indonesia, terus si A-nya ini adalah anggota orang-orang dari Ciamis, yang B-nya ini misal anggota dari Bekasi. Kemudian mereka membuat kelompok lagi di dalam supaya orang-orang dari Ciamis yang sama-sama kuliah di Bandung, sama-sama kuliah di UPI, itu mereka punya ikatan yang lebih kuat gitu, saling membantu karena berasal dari daerah yang sama. Begitupun juga dengan kelompok lainnya. Maka untuk soal ini, jawabannya adalah yang D. Konsolidasi. Oke, bisa dipahami ya semuanya? Kita next lagi. Oke, nomor 5 ada tabel, tapi tetap biasakan membaca dari kalimat tanyanya terlebih dahulu. Menurut J.S. Furnival, masyarakat Jawa Barat termasuk dalam kategori masyarakat. Oke. Menurut J.S. Furnival. J.S. Furnival ini siapa sih? Yuk kita tengok. Nah, jadi ini adalah J.S. Furnival. Beliau adalah salah satu tokoh yang pernah mengemukakan pendapatnya tentang kategori-kategori masyarakat majemuk. Atau beliau itu pernah membagi si klasifikasi masyarakat yang beragam itu ke dalam 4 bentuk. Apa aja bentuk-bentuknya? Yang pertama ada masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Maksudnya apa? Ketika di antara masyarakat yang beragam tadi, di antara masyarakat yang berbeda-beda tadi, memiliki kekuatan kompetitif yang seimbang. Artinya nggak ada yang lebih mendominasi atau nggak ada yang lebih banyak kuantitinya gitu di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi misalkan masyarakatnya terdiri dari suku Sunda dan Jawa, kemudian secara kuantitas dan juga secara kekuatan mereka sama, nggak ada yang lebih mendominasi. Nah, itu berarti termasuk ke dalam kategori masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Makanya cenderung terjadi koalisi. Koalisi ini apa? Koalisi itu artinya penggabungan kelompok. Nah, gitu. Next-nya ada masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Nah, kalau ini baru ketika ada kelompok mayoritas, artinya kelompok dengan kuantiti yang terbanyak, lebih banyak dibandingkan yang lain, itu mendominasi. Artinya mengambil ini ya, mendominasi di sini tidak harus buruk kok, tapi kayak ya karena kuantitasnya lebih banyak, jadi lebih menduduki banyak kedudukan-kedudukan tertentu seperti itu. Yang ketiga, maaf, ada masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Nah, ini kebalikan. Kalau tadi kelompok mayoritas, kalau ini malah kelompok minoritas yang mendominasi. Loh, kok bisa? Karena gini, kadang misalkan dalam sebuah daerah itu sebenarnya kelompok minoritasnya itu lebih punya kuasa atau kelompok minoritasnya ini lebih memiliki kekuatan yang besar dibandingkan dengan kelompok mayoritas.
minoritas. Contohnya misalkan di pedesaan, biasanya orang yang menjadi orang yang menjadi juragan itu kan lebih sedikit ya jumlahnya daripada orang yang menjadi pekerja seperti itu. Tapi tetap aja yang mendominasi atau yang menduduki kekuasaan-kekuasaan tertentu itu kelompok minoritas atau juragan-juragan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Dan yang terakhir, ada masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Fragmentasi itu apa maksudnya? Tidak ada kelompok yang dominan. Maksudnya gimana? Artinya, ini hampir mirip nih dengan masyarakat majemuk kompetisi seimbang, cuma bedanya kalau masyarakat ini masih punya kekuatan kompetitif. Cuma memang kekuatan kompetitifnya itu tinggi, kuat. Sedangkan kalau fragmentasi, ini ketika masyarakatnya justru tidak memiliki kekuatan kompetitif, yang akhirnya malah dikuasai oleh orang atau pihak di luar masyarakat tersebut. Jadi masyarakatnya berbeda-beda, beragam, tapi tetap di bawah kekuasaan pihak lain. Gitu. Nah, balik lagi. Sekarang kita coba lihat di tabel. Oke, ada jumlah-jumlahnya. Ini berdasarkan agama ya, agama yang dianut. Tahun 2014 ada agama Islam segini, terus meningkat di tahun 2020, Kristen juga, ternyata kalau Kristen menurun ya, terus Katolik juga menurun, terus Hindu meningkat, terus ini Buddha menurun, dan yang lain-lainnya itu masih nggak jauh beda gitu, cuma beda 2 orang ya. Nah, dalam soal dinyatakan bahwa ternyata beragam nih yang menganut agama di Jawa Barat. Kalau dilihat dari sudut pandang seorang Muslim, berarti kita lihat dari orang yang beragama Islam. Menurut JS Furnival, masyarakat Jawa Barat termasuk kategori mana? Yang mana? Coba kita lihat angkanya, ternyata yang Islam itu yang paling banyak dibandingkan semuanya, sampai dengan 41 juta. Artinya, kalau dilihat dari sudut pandang seorang Islam atau seorang Muslim, maka masyarakat Jawa Barat termasuk dalam kategori maaf salah, ini harusnya ke sini ya. Nomor B, majemuk mayoritas dominan. Karena tadi ini bermayoritas dan mereka yang dominan. Oke, bisa dipahami ya?